Halo, apa kabar? Selamat menunaikan ibadah puasa ya. Nah, bulan puasa ini kan momen yang spesial banget, penuh berkah. Tapi jujur deh, kadang-kadang bisa jadi ujian juga buat kesabaran kita ya nggak sih? Apalagi dalam hubungan sama pasangan. Nah, di pembahasan kali ini kita mau coba kupas tuntas gimana caranya biar hubungan kita tetap adem dan hangat walaupun lagi banyak tantangan emosi. Coba deh jujur sama diri sendiri, pernah nggak ngerasa pas puasa gini tuh jadi gampang banget baper? Atau gampang tersinggung sama pasangan? Kayak sumbu sabarnya jadi pendek banget gitu loh. Pasangan ngomong A, kita nanggepinnya udah Z. Kalau kamu pernah ngerasain itu, tenang, kamu nggak sendirian kok. Serius, ini penting banget buat ingat. Kamu itu nggak sendirian. Perasaan kayak gitu tuh wajar banget dan dialami sama banyak banget pasangan di luar sana. Jadi, please jangan langsung mikir, wah ada yang salah nih sama hubungan gue. Nggak, sama sekali bukan. Justru ini tuh fenomena biasa yang kalau kita ngerti dan kelola bareng-bareng, malah bisa bikin hubungan kita jadi lebih kuat loh. Oke, kenapa sih obrolan kita kali ini jadi penting banget? Coba lihat angka ini. 64,4%. Angka yang lumayan gede ya. Ternyata ini adalah persentase perceraian di Indonesia yang penyebab utamanya adalah konflik dan pertengkaran yang nggak ada habisnya. Ini jadi kayak pengingat buat kita semua. Betapa pentingnya kita bisa ngelola emosi, apalagi di momen-momen sensitif kayak bulan puasa gini. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa sih kita bisa jadi kayak gitu pas puasa? Kenapa jadi lebih gampang emosi? Yuk kita coba bedah bareng-bareng. Ternyata ada loh penjelasan yang cukup simpel di baliknya. Dan ini bukan cuma soal perasaan aja, tapi ada hubungannya banget sama kondisi fisik kita. Jadi gini, secara fisik, tubuh kita itu mengalami beberapa perubahan. Pertama, kadar gula darah kita kan turun tuh. Nah, itu artinya bensin buat otak kita jadi berkurang. Terus, kita juga bisa kena dehidrasi ringan, kurang minum. Pola tidur juga pasti berubah kan? Bangun lebih pagi buat sahur, belum lagi ada perubahan hormon stres. Nah, bayangin semua ini digabung jadi satu. Wajar banget kan kalau kita jadi lebih gampang capek dan gampang kesulut emosi? Jadi, ini bukan salah kamu sepenuhnya, bukan juga salah pasangan kamu. Ini reaksi fisik yang wajar. Terus, pas emosi itu datang, kita sebenarnya punya dua pilihan. Pilihan pertama, supresi emosi. Gampangnya, kita pendem aja semua perasaan itu. Gak diomongin, ditahan-tahan. Nah, ini tuh bahaya. Kayak kita lagi nyimpen bom waktu aja di dalam hubungan. Pilihan kedua adalah ekspresi yang sehat. Artinya, kita belajar buat ngelola dan ngomongin perasaan kita baik-baik. Ini ibaratnya kayak kita buka jendela kamar biar udara segar masuk. Bikin hubungan jadi lebih plong, lebih lega, dan pastinya lebih sehat. Oke, terus gimana dong cara komunikasi yang sehat itu? Nah, ini dia kuncinya. Ada satu trik yang sebenarnya simpel, tapi dampaknya luar biasa. Namanya komunikasi aku atau biasa disebut I message. Percaya deh, teknik ini bisa mengubah cara kita ngobrol sama pasangan, dari yang tadinya mau berantem, jadi malah makin nyambung. Jadi apa sih I message itu? Gampangnya gini, ini adalah cara ngomong yang fokusnya ke perasaan kita, bukan ke kesalahan pasangan. Jadi kalimatnya selalu diawali dengan, aku ngerasa, atau aku jadi sedih ketika, bukan kamu tuh ya selalu atau kamu kok gitu sih? Bedanya di situ, kita jadi nggak nyerang, tapi kita cuma sekedar berbagi apa yang lagi kita rasain. Biar lebih kebayang, kita lihat langsung contohnya ya. Coba dengerin kalimat ini. Kamu kok kurang semangat sih ibadah di bulan ini? Gimana rasanya? Kayak dituduh kan? Rasanya pengen langsung membela diri. Nah sekarang bandingin sama kalimat ini. Aku senang deh rasanya kalau kita bisa ibadah bareng sesekali. Beda banget kan, Vilga? Yang kedua ini nggak nyerang sama sekali, malah ngajak dan nunjukin perasaan kita. Selain komunikasi aku tadi, ada beberapa alat praktis lain yang bisa kita pakai buat menghadapi konflik dengan lebih sehat. Terutama pas bulan puasa. Anggap aja ini kayak kotak P3K buat hubungan kita. Jadi, pas ada luka kecil, kita udah siap obatnya. Oke, apa aja isinya? Pertama, tentu komunikasi aku yang tadi kita bahas. Terus ada yang namanya time out konstruktif. Ini fungsinya buat ngasih jeda kalau emosi udah mulai panas. Ada lagi latihan syukur harian, ini simple banget. Tujuannya biar kita fokus ke hal-hal baik dari pasangan, bukan salahnya terus. Dan terakhir, problem solving tertunda. Ini intinya, kita sepakat buat ngebahas masalah nanti aja, di waktu yang lebih tenang dan kepala udah dingin. Yuk, kita bahas lebih dalam soal time out. Penting deh, time out itu bukan berarti kabur dari masalah ya. Ada langkah-langkahnya. Pertama, kalian berdua harus sepakat dulu soal kata kuncinya. Misalnya bilang, sayang, aku butuh waktu 15 menit ya buat nenangin diri. Kedua, selama jeda itu bener-bener fokus buat nenangin diri. Bisa dengan wudhu, zikir, atau jalan sebentar. Jangan malah mikirin amarah atau nyapin serangan balasan. Dan yang paling penting, langkah ketiga, janji buat balik lagi dan ngelanjutin obrolan pas keduanya udah lebih tenang. Dan ini bukan sekedar teori loh. Ada cerita nyata dari pasangan muslim di Jerman.
Mereka kan puasanya bisa sampai 17 jam tuh. Wah, kebayang ya tantangannya. Nah, mereka bikin satu aturan simpel, 2 jam sebelum buka puasa, dilarang ngebahas masalah-masalah berat. Mereka sebut itu zona aman mereka. Dan kata mereka, aturan sesederhana ini benar-benar nyelamatin pernikahan mereka dari pertengkaran yang sia-sia. Nah, dari semua obrolan kita tadi, kita bisa lihat kan, kalau semua tantangan emosi di bulan Ramadan ini sebenarnya bisa kita pandang dari sisi yang beda. Bukan lagi sebagai masalah yang bikin pusing, tapi justru sebagai sebuah peluang. Coba deh, kita bayangin kalau bulan Ramadan ini adalah laboratorium buat hubungan kita. Sebuah tempat yang aman buat kita latihan. Latihan sabar, latihan cara ngobrol yang baru, dan ujung-ujungnya latihan buat memperkuat ikatan kita berdua. Jadi setiap kali ada gesekan kecil, anggap aja itu modul latihan baru buat kita bertumbuh jadi pasangan yang lebih baik lagi. Jadi sekarang yuk kita ubah pertanyaannya. Bukan lagi nanya, duh kenapa sih kita jadi gampang emosi? Tapi ganti jadi, oke, langkah super kecil apa yang bisa aku coba sama pasangan hari ini? Mungkin sesederhana ngucapin terima kasih buat hal kecil, atau mungkin memberanikan diri mencoba satu aja kalimat, aku ngerasa, ingat ya, justru langkah-langkah kecil inilah yang nantinya akan membangun sebuah hubungan yang jauh, jauh lebih kuat. Terima kasih banyak sudah menyimak, semoga bermanfaat ya.